Halo pemirsa Japas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah program yang akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Japas TV. Dan kembali bersama dengan Tori Anturmedia untuk hari ini, kita akan coba ngobrol-ngobrol banyak hal terkait dengan apa ya, coba tebak. Yang kemarin sempat rame banget diperbincangkan di media sosial, apalagi ya, wah, di Instagram, di Twitter, di TikTok, hampir semuanya membicarakan ini, pajak. Nah, 2025 tentunya ada satu hal yang kemarin juga cukup menjadi perbincangan hangat, bahwa pajak naik 12% gitu dari arahan dari Menteri Keuangan gitu. Tapi tentunya berkaitan dengan pajak, tentunya kita akan membicarakan banyak hal juga terkait pajak, khususnya untuk Madiun. Dan saya pikir ini merupakan sosialisasi dan juga edukasi tambahan juga untuk masyarakat, supaya kita juga bisa lebih mengenal lebih dalam gitu, pajak itu seperti apa sih. Pas banget untuk hari ini kita sudah ada satu tamu. Beliau ini merupakan kepala dari kantor KPP Pratama Madiun. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah mampir di Jawas TV, Pak. Yang jelas ini merupakan satu hal yang pastinya akan sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Bagaimana pada akhirnya pajak ini bisa menjadi ya satu hal yang positif untuk pemasukan negara juga, dan pastinya masyarakat juga harus tahu nih beberapa klasifikasi dan juga penggolongan pajak yang sepertinya ada beberapa masyarakat yang masih salah kaprah gitu ya. Tapi sebelum itu kita mungkin pengen tahu juga, Pak, ini kan ya baru awal tahun ya, 2025 gitu, mungkin akan ada target dan lain-lain di tahun ini. Tapi kalau kita kembali mundur di 2024, refleksi 2024 seperti apa? Oke, silakan. terima kasih Mas Tori. Ya. Pertama terima kasih ya, kami sudah diundang ya, hanya bagus buat kami ya, kami bisa menyampaikan sesuatu ke masyarakat ya. Untuk target 2024 ini alhamdulillah kami mencapai target 100,38. Tapi ini bukan target murni dari awal tahun. Dari awal tahun itu target itu 586, kemudian naik tadi 685. Jadi total akhir itu target itu naik 19%. Tapi kami masih bisa mencapai 100,38%. Artinya kalau dihitung dengan target awal ini 119% pencapaiannya, begitu. Ya. Kalau berbicara target berarti sudah tercapai ya di 2024 ya. Kalau untuk beberapa dinamika dan kendala di 2024 seperti apa, Pak? Ya biasa kita masih berkutat dengan kepatuhan ya. Nah, kepatuhan kita di Madiun, kita punya wajib pajak tuh 200.000 orang, tapi entah pada kemana. Ya Pak, yang lapor tuh kita hanya dapat SP itu 68.000. Tapi kan kita ada target kepatuhan namanya, kepatuhan. Tapi kita mencapai itu 108%. Target 63.000 kita bisa capai 68%. Kenapa? Kayak orang pribadi meninggal, dia nggak lapor, kan sistem nggak tahu kapan dia meninggal. Nah semacam ini, perusahaan sudah bubar, dulu ngontrak dia di ruko, terus bubar kena bangkrut, tuh nggak lapor, orangnya pindah. Kami mau cari kemana? Nah hal-hal semacam ini yang mengakibatkan kepatuhan formal itu agak susah dicapai. Itu ya, jadi pentingnya pelaporan pajak untuk masyarakat, khususnya terkait hal-hal birokrasi dan administrasi ini pada akhirnya akan berefek begitu Pak ya. Bagaimana pada akhirnya misalnya perusahaan yang awalnya perusahaan kecil gitu di ruko, terus sekarang sudah semakin besar dari CV, terus jadi PT, kemudian juga wajib pajaknya di tahun kemarin masih sehat, terus kemudian meninggal, tapi tidak ada pelaporan. Pada akhirnya sistem akan susah melacaknya, seperti itu. Nah, kemudian untuk capaian PPH dan juga PPN untuk 2024 kemarin seperti apa? Secara total itu 103%. Memang kita bagus di PPN. Ya, PPN kan kita memang tergantung dengan proyek pemerintah. Kenapa? Pemda bangun jalan pasti sudah langsung dipungut oleh bendahara. Itu dia di 114% dari 204 miliar tadi itu. Jadi Provinsi PM pertumbuhannya lebih bagus dibanding PPH. Tapi kalau jumlah pajaknya 400 di PPH, 204 di PPN, ada biometri, ini biometri pajak juga tuh, yang pos atau yang elektronik, termasuk PBB. PBB
dibatasi PBB perkebunan. Itu 8 miliar. Total kami dapat kemarin itu 701 miliar tahun 2024. Nah, PBB yang ingin saya tambahkan, kalau PBB rumah kita ini itu bukan lagi di KPP, tapi sudah di Pemda urusannya. Di Dispenda, di Bapenda itu urusan beda. Nah, ini juga termasuk sekaligus edukasi dan sosialisasi juga ke masyarakat. Orang menilai bahwa pajak itu semuanya sama, gitu ya. Betul. Mungkin masih salah kaprah. Ya. Mungkin pajak kendaraan bermotor, pajak bumi Hotel, bangunan, restoran. pajak penghasilan, terus ada juga hotel, restoran dan lain-lain. Ya. Ini penggolongannya, pengklasifikasiannya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa didetailkan ke masyarakat. Tadi bilang ada 3 jenis ya, bilang pengelola pajak lah ya. Ya. Pertama Pemda tingkat 2, kabupaten dan kota. Ini apa? PBB sektor perkotaan namanya. Rumah tinggal kita, ruko kita itu oleh Pemda. Hotel, restoran, Bapak Ibu belanja makan di restoran, ketika bayar ada di sana pajak 10%. Nah, kadang-kadang saya masih menemukan di sana istilahnya PPN. Ini yang sangat salah kaprah. Karena konsumsi di tempat itu tidak ada PPN, adanya adalah pajak hotel restoran. Kalau dulu namanya pajak pembangunan 1. Nah, kemudian di provinsi, terutamanya pajak kendaraan. Itu kan provinsi kelola dulu. Nah, ini kan provinsi. Kita bayar pajak di bulan ke Samsat, kemana itu provinsi. Kemudian lah pajak yang dikelola oleh negara, PPH, PPN, biaya materi dan PBB sektor perkebunan pertambangan. Itu masih dikelola negara. Jadi ada 3 kewenangan penggunaan pajak. Semuanya undang-undang dasarnya. Nah, itu ya pemirsa. Jadi memang ada beberapa pengklasifikasian pajak yang memang tidak bisa dicampur adukan begitu ya. Memang sudah ada urusannya masing-masing, ada yang di Pemda, ada yang di pusat, ada yang di provinsi dan lain-lain. Jadi ketika kemarin ada isu pajak naik dan lain-lain, tenang dulu. Pajak yang mana dulu nih harus diteliti dulu gitu ya. Jangan sampai marah-marah dulu tapi ternyata sebenarnya nggak kena gitu. Ya. Kemudian untuk 2025, Pak, untuk proyeksi ke depan di tahun ini seperti apa? Tentu proyeksi ke depan kan memperhitungkan pencapaian tahun lalu. Nah, kemudian kita sekilas kita Kortex sistem baru ya. Ini ada nih pemindahan wajib pajak. Wajib pajak yang sifatnya cabang, contohnya PLN, Aspen, itu nanti ditarik ke pusat semuanya. Selama ini mereka bayar pajak pasal 21 kan di sini. Nanti ditarik semua. Padahal komposisi sumber penerimaan KPP Madiun itu hampir berimbang nih. Uang yang dikelola oleh Pemda, APBN, APBD, cabang tadi dengan usahawan. Nah, sebenarnya kalau usahawan sih ini yang mungkin yang berpotensi terpengaruh oleh PPN tadi. Tapi tunggu dulu, yang mana yang menggunakan barang mewah kan? Nah, itu ya. Jadi memang masyarakat memang harus tahu beberapa hal terkait pajak dan tentunya kita nanti akan kembali lagi untuk segmen berikutnya di mana kita akan mencoba untuk membahas 12% kemarin yang sempat ramai. Nanti kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bapak Rizaldi selaku Kepala Kantor KPP Pratama Madiun. Pak, untuk 2025 ini tentunya capaian di 2024 bisa menjadi tolak ukur ya untuk bisa memaksimalkan capaian di 2025. Tentunya untuk memaksimalkan PPH, PPN dan lain-lain. Kalau untuk kendalanya, tantangannya seperti apa di tahun ini? 2025, sekarang tadi ada cabang yang akan dipindahkan ke pusat. Artinya potensi hilang ini. Itu sekitar 220 miliar. Artinya kalau kita bicara tadi capaian tahun lalu 700, sisa 500 nih basis kita sekarang ini. Nah, dari 500, sekarang pimpinan pusat berapa menaikkan kita? Biasa sih sekitar 20% pasti naik itu gitu loh. Jadi Pak, kalau kita punya data 700 dikurangin 200 tadi yang cabang, kalau dia jadi pindah, 500 naik 20% ya jadi 600.
Oke. Kasarnya begitu. Itu akan berbeda di setiap KPP ya. Berbeda. Oke. Nah, kemudian untuk yang tadi ya sempat kita bahas sedikit bahwa kemarin masyarakat ya pasti Pak Rizal juga tahu sendiri ya. Di medsos, wah pajak naik 12%. Ini sampai kemarin ada beberapa orang yang sampai bikin konten untuk ngitung. Dia ngitung. Iya, betul, iya. Dia ngitung pajak yang katanya sih sebenarnya pajaknya nggak cuma naik 1%, nggak sesimpel 11 ke 12, tapi ada beberapa orang yang ngitungnya ternyata lebih dari itu gitu ya. Dari katakanlah barang dari pabrik ke distributor udah naik, distributor ke retail naik lagi, retail ke konsumen naik lagi, pada akhirnya sekian persen kenaikannya. Ini mungkin kita bisa bahas akhirnya Pak. Untuk kenaikan 12% ini sebenarnya secara detail seperti apa sih Pak? Monggo. Ini kan amanat Undang-Undang HPP ya, Komisi Penanggulangan Perpajakan 2022, dilaksanakan di 2025 ini. Itu dasar hukum pertama. Nah, pemerintah hanya melanjutkan itu artinya. Artinya apa? Secara hukum sudah selesai di pembahasan DPR. Nah, bagaimana teknisnya nih? Berbicara kan itu mulai ramai kan? Ya. Tidak lagi kenapa 2%, kan sudah ada keputusan hukumnya. Betul. Naik 12%, itu bukan 12%, 11 ke 12. Naik 1 per 11 berapa? 0,9 cuma artinya kan? Itu dari sisi tarif itu, sisi tarif. Nah, kalau kita bandingkan harga, ya naiknya itu. Dulu kita beli TV harga 1 juta, kena 11%, 110.000, kan gitu kan? Sekarang kena 112.000, kan cuma 2.000 naiknya. Harganya ya 2.000 per sejuta kan naiknya. Ya, cuman orang kan ngitungnya 12 langsung dihitung. Memang sih kami orang banyak agak kaget-kaget, tapi kan kami juga menghindari pertentangan di medsos. Apa sih kita bicara? Ini loh ketentuannya. Ternyata tidak sejauh dan juga jangan lupa bahwa yang naik itu hanya barang mewah. Nah, klasifikasinya apa aja nih Pak? Nah, contohnya kalau yang seringnya bukan barang mewah itu rumah di atas 30 miliar. Rumah di atas 30 miliar, Ya, itu yang kena 12%, yang lainnya tetap 11%. Nah, ada lagi nih rumah yang sederhana, yang cuma 110 juta itu bebas PPN, ditanggung pemerintah. Jadi tidak membabi buta, tidak. Dan barang-barang pokok kan memang sudah bebas PPN selama ini. Ya, kita beli ayam, apa itu bebas PPN. Jadi dampaknya sebenarnya tidak sebesar beritanya. Apalagi kita di Madiun ini. Saya bilang tadi kita 3 sumber utama. Ada uang pemerintah, APBD, APBN, cabang dan usahawan ini. Kita hanya berbicara PPN ini kemungkinan hanya bergerak di sekitar 200 juta ini. Kemudian berapa cuman yang memang barang mewah di sana. Jadi kehitungan saya dampak PPN 12% buat internal Madiun nggak signifikan. Berdampak pasti berdampak. Akan berbeda mungkin setiap daerah ya, mungkin Surabaya karena tingkat konsumsinya semakin tinggi, tersier ya pasti kena. Kalau kita masih berbicara kebutuhan pokok ya tidak ada barang mewah di sana. Kecuali teman-teman mungkin beli pesawat jet pribadi. Nah, itu dia. Atau atau kapal pribadi gitu ya. Lambo gitu kan. Nah, biasanya koko di pik itu kan rumahnya gede-gede banget tuh ya. MM-an, nah itu pasti akan kena pajak gitu. Ya, itu dia. Nah, kalau boleh kita sederhanakan nih, Pak Rizal, mungkin pemirsa mungkin pengennya kasih contoh yang sederhana begitu ya. Misalnya kita makan nih, bahkan kemarin ada beberapa orang yang sampai di awal tahun di per tanggal 1 Januari gara-gara pajaknya naik 12%, itu mereka sampai udah ngitung ketika mereka makan di restoran, di coffee shop. Ketika struk keluar, mereka langsung ngecek, bener nggak nih naik. Nah, itu sebenarnya kena nggak sih, Pak? Ini tadi tuh, ada kewenangan Pemda, provinsi, dan negara. PPN itu adalah kewenangan negara. Dan coffee shop, makan kita dine-in, makan di tempat, itu bukan objek PPN. Itu adalah objek pajak hiburan, pajak tontonan, pajak makanan, pajak hotel restoran. Dulu namanya pajak pembangunan 1. Itu sekarang masih 10%. Masih 10%. Kecuali Pemda merubah itu. Dan itu adalah aturan dari Pemda. Perda. Itu ya. Berarti daerah, bukan pusat. Bukan pusat itu. Itu daerah, bukan pusat. Jadi dan itu uangnya langsung masuk ke kas Pemda, nggak masuk ke APBN kita. Nah, itu ya. Jadi satu
hal baru, edukasi. Mungkin teman-teman selama ini tuh menganggap pajak ya sama aja, semuanya dicampur adukan gitu ya. Jadi misalnya teman-teman beli apa ya, kopi, harga satu kopinya 70.000, terus akhirnya jadi 77.000 karena dapat 10%, ya itu pada akhirnya tetap tidak naik 12% dan itu penambahan pajaknya adalah penambahan nominalnya adalah masuk ke Pemda. Pemda langsung masuk itu. Langsung masuk ke Pemda. Nah, oke, berarti sudah cukup jelas ya. Semoga tidak ada polemik yang berlebihan lagi mungkin. Sudah dijelaskan sama Pak Rizal juga. Dan ada juga sistem baru, ini kita ngomongin sistem Pak sekarang. Cortex. Bahwa pada akhirnya ada wajib pajak yang nantinya akan melakukan pembayaran pajak melalui sistem Cortex. Tapi kalau kita melihat wawasan dan juga istilahnya sosialisasi ke masyarakat, itu mereka sudah tahu belum sih Pak untuk Cortex-nya? Ya, Cortex nama asingnya kan itu PSIAP ya, Sistem Inti Perpajakan Administrasi Perpajakan. Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Ini kan dalam rangka upaya negara memperbaiki pilar perpajakan. Ada 5 pilar di sana. Ada organisasi, SDM, prosedur, hukum, kemudian ini IT dan data. Nah, bagaimana data yang berseliweran ini? Nah ini mungkin juga tidak terlepas dengan sinkronisasi MPWP dengan NIK nantinya. Semua transaksi akan tercatat. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri sudah mulai cukup tahu nggak untuk Cortex-nya? Kita kemarin ditargetkan sampai 2024 kita ditargetkan sosialisasi langsung, uji coba langsung. Ini edukasi ini kami panggil ke KPP ini itu 1.000 minimal 1.000. Kami sudah memenuhi target itu. Tapi kan yang lain kan ada juga melalui medsos segala macam. Yang kami uji langsung, kami undang langsung, uji coba sistem lebih dari 1.000 di Madiun saja. Kita lakukan itu. Itu artinya sebenarnya untuk sistem Cortex-nya sudah berjalankah? Atau memang masih ada kendala? Secara formal sudah berjalan per 1 Januari 2025 ini. Tapi sampai dengan hari ini masih namanya kita pegang barang baru, jangankan sistem kita beli HP baru aja kagok karena pikir begitu. Jadi masih perlu adaptasi lah ya. Nah, ada tombol yang mana ini kemana, gitu juga lah. Nah, kami pun dari sisi DJP juga barang baru belajar juga. Wajib pajak juga harus belajar artinya. Tapi yakinlah bahwa sistem ini dirancang untuk kemudahan, untuk kemudahan dan untuk keadilan. Kenapa keadilan? Yang memang bayar pajak besar, ya harus besar bayar pajaknya. Jangan ngumpet-ngumpet lagi. Nah, gitu. Karena dengan sistem Cortex ini kurang lebih riwayat perjalanan kita, riwayat tingkat konsumtif kita ini bisa ke-track gitu ya, tercatat semua gitu ya. Semakin seru obrolan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan Pak Rizaldi selaku kepala dari kantor KPP Pratama Madiun. Pak Rizaldi, untuk sistem yang baru, khususnya untuk Cortex ya, ini seberapa besar sih pengaruh sistem yang baru ini terhadap capaian penerimaan pajak Pak nantinya? Tentu kalau untuk level Madiun kami tidak bisa menghitung itu, karena dampaknya. Tapi dari beberapa sampaian arahan pimpinan, kita yakin akan meningkatkan ini. Salah satu mungkin yang sering disampaikan adalah tax ratio kita. Kita sekarang berbicara 10%. Nah ini untuk 2025 ini bisa meningkat mencapai 13%. Itu tax ratio itu adalah pajak yang dapat dipungut dari suatu sistem ekonomi, PDB kita. Nah tadi, kenapa Cortex? Cortex itu menemukan yang sembunyi, mengungkap yang terselubung. Mungkin kata Benjamin Franklin, di dunia ini cuma 2 hal yang pasti, kematian dan pajak. Ya, itu kata Benjamin Franklin. Tokoh reformasi Amerika. Kenapa? Ya pasti semuanya. Semakin maju suatu sistem, semakin susah kita membuat pajak. Ya sekarang, sebelum jadi masalah hukum, tadi hukum ya ayo laporkan. Jadi apa? Hitung sendiri pajaknya, bayar, laporkan ke KPP. Nanti kami bandingkan itu laporan Bapak Ibu yang kami terima dengan data yang kami terima.
Kayak Mas Tori, ngaku gaji 10 juta sebulan cuman, ya baru kerja 5 tahun, tapi asetnya kok rumahnya 12 miliar, mobilnya ini, ini kewajaran, kan? Kami tanya, itu kami undang tuh, kami undang ke kantor, ini tahap yang paling rendah ini nih, klarifikasi data. Jadi kenapa Mas Tori ini, kok kamu banyak, oh iya Pak warisan Pak, mana bukti waris, buktikan semuanya. Nggak semuanya dipanggil jadi masalah, selesai close. Kemarin ada data, udah close. Kenapa? Ini warisan, ada akte waris. Memang orang tuanya kaya, selesai kan? Nah, kalau ini nggak selesai, masuklah ke sesi pemeriksaan. Ini penegakan hukum nih. Kita punya auditor pajak, kita periksa ini. Nah, jadi mulai agak repot nih. Kita bisa minta pembukuan yang lama selama tahun, tergantung tentang pajak yang diperiksa. Sekarang wajib menyimpan pembukuan itu 5 tahun. Kita masih bisa nih sekarang periksa tahun 2021, 2020 masih bisa kita periksa. Nah, bisa buktikan kenapa omset saya cuma 5 miliar. Kok Bapak omset 5 miliar, Pak? Bapak belanja Bapak dari toko atau toko sini 7 miliar. Kemana barang? Oh, itu stok. Mana stoknya? Kita uji semuanya. Ya kan? Jadi memang tahapan klarifikasi terhadap wajib pajak itu juga perlu dilakukan dan sudah cukup sering dilakukan kah, Pak? Kami lakukan. Itu tugas AR. Di Madiun ada 28 orang AR yang memang itu tugasnya. Mengawasi SPT Bapak Ibu dengan data yang ada pada kami. Cukup banyakkah yang pada akhirnya dilakukan klarifikasi terkait? Banyak yang bayar. Ya bayar banyak. Kenapa? Ya sadar. Ya kalau kami yakin datanya benar, ibunya nggak mau betulin, ya kami periksa. Begitu tahapan pemeriksaannya. Jadi bukan serta-merta dia diperiksa, bukan begitu. Pasti ada tahap undangan untuk klarifikasi data. Ya cuma kadang-kadang masyarakat kurang peduli. Tadi. Atau takut jangan-jangan? Nah, takut kan belum tentu juga. Takut pindah alamat nggak tahu. Kami kan SPT kan komunikasi kita. Iya. Kalau dia tidak pernah melapor pindah alamat, terus kami mencari kemana? Kami cari sih, biasanya kami ketemu, kami lapor ke desa, ke RT sempat, ini pindah kemana? Kami coba hubungi telepon. Nomor teleponnya ada di sistemnya pun sudah diganti, terus bilang apa? Jadi pasti kami larikan, kalau datanya valid, kata sistem kami periksa. Ya periksa ya dengan segala konsekuensinya apa? Bisa di mana dia kurang bayar yang muncul, kurang bayar, kemudian udah keluar nih, sudah ketemu pajak, itu belum final juga. Ada proses keberatan namanya. Tidak setuju dia dengan hasil itu, dia berhak mengajukan keberatan. Keberatan, nggak setuju lagi, bisa banding ke pengadilan pajak. Jadi panjang proses itu. Bukan serta-merta disita, tidak ada disita langsung. Nah, kenapa disita? Yang disita ini, ketetapan pajak yang sudah ingkrah, tidak mengajukan upaya hukum, atau ditolak upaya hukumnya, kami sita, kami tagih. Ini pun juga tidak serta-merta menyita. Pertama ada surat teguran dulu. Pasti kami punya arsip itu surat teguran. Alasannya kami tidak terima surat teguran. Ya Bapak pindah lapor enggak? Kan itu pertanyaan. Iya. Nah, kemudian benar iya sampai dengan sita. Apakah blokir rekening atau sita aset? Terakhir yang mungkin yang paling tinggi untuk penagih pajak itu adalah gizling, sandera. Memaksa orang untuk bayar. Tapi ini sangat jarang kita lakukan. Catatan saya di Madiun hanya ada di 2022 awal. Itu memang sampai begitu. Berarti memang kepatuhan, kalau kita berbicara kepatuhan wajib pajak sendiri dengan beberapa case atau kasus yang sudah ditangani oleh KPP Pratama Madiun, ada beberapa wajib pajak yang melakukan klarifikasi seperti itu. Ya. Kalau bisa kita simpulkan, Pak, kepatuhan para wajib pajak ini sejauh apa di 2024? Sudah masih banyak yang bandel kah? Masih banyak yang belum lapor kah? Nah, ini perlu diklarifikasi juga. Ya, Mas Tori ya, saya bedakan kepatuhan itu dua macam. Pertama kepatuhan formal. Kami punya target SPT. Tadi saya bilang dikatakan di awal 63.000. Kami dapat 68.000. 108% ini bagus kepatuhan kami. Kepatuhan formal SPT. Udah kepatuhan materi. Nah, materi apa yang mengukurnya? Ya dari target yang dibebankan ke kami. Kalau kami bisa mencapai target, artinya kami wajib pajak cukup patuh. Saya hanya begitu menghitungnya. Orang per orang masih banyak yang belum, masih ada yang belum, betul ya. Nah, coba kadang-kadang ini ada sih yang bagus. Kalau masyarakat dibutuhkan penjelasan misalnya gitu ya, penjelasan, undangannya kan itu gratis semuanya. Asosiasi misalnya atau apalah, perkumpulan nih, ikut apa himpunan apa pesepeda.
Ngobrol kami itu gratis. Tidak perlu bayarin kami ongkos, tidak perlu kasih kami makan, kami sendiri semua makanannya. Nah, kemudian nggak punya tempat, tapi ada nih sekelompok orang, 10 orang datang ke kantor gratis. Kita ngobrol, ayo kita ngobrol. Ya. Kita ngobrol mulai dari konsep maupun teknis. Kami siap untuk itu. Kami punya 5 orang ternyata penyuluh. Tugasnya nyuluh. Cocok tugas terus itu. Jadi ada penyuluh, ada frontlinernya, tim laporan nih, ada yang AR tadi yang mengawasi SPT Bapak Ibu nih. Betul nggak SPT-nya segini nih? Ya. Kemudian auditor yang meriksa, ada juga yang jurusita. Ini debt collector ini. Tukang tagih ini udah. Oke. Terakhir Pak, untuk 2025 ini tentunya akan ada capaian yang juga akan tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan ya. Hal ini juga pastinya akan berkaitan dengan penegakan hukum juga, penindakan juga. Bagaimana pada akhirnya di 2025 nanti akan memaksimalkan penindakan para wajib pajak yang masih nakal ini Pak. Ya, tentu kalau Kortex sudah berlangsung baik ya, saya tadi akan bisa mengungkap yang terselubung, mencari yang menghilang. Oke. Kenapa? Nggak bisa menghilang dia. Sehingga nanti kepatuhan mau tidak mau dengan penegakan hukum akan meningkat. Nggak bisa lari lagi. Kamu punya mobil dari mana? Nggak mungkin bohong. Nggak bisa lari. Betul tadi kata Jawin Frank tadi. Ya. Cuman dua yang pasti, kematian dan pajak. Pilih yang mana? Itu aja udah. Oh, terakhir Pak, mungkin ada istilahnya sosialisasi dan mungkin pesan-pesan untuk masyarakat para wajib pajak Pak. Silakan Pak. Bapak Ibu semua ya, sekarang sudah Januari awal tahun ya, kita orang pribadi wajib menyampaikan SPT kita paling lambat 31 Maret. Yang badan hukum 31 April. Nah, jangan lupa untuk pekerja minta dulu nih bukti potong dari bendahara masing-masing. Itu dokumen pertama untuk kita yang SPT-nya karyawan. Kalau Bapak Ibu yang punya usaha ya pencatatannya. Yang badan hukum ya mungkin sistem pembukuannya siapkan itu. Buat laporan keuangannya, harus begitu. Itu punya waktu sampai dengan 31 Maret untuk orang pribadi, yang badan hukum sampai dengan April. Ya, dan pastinya kita harapkan masyarakat, para wajib pajak ini bisa tetap tertib ya untuk bisa melaporkan. Semakin tertib. Ya, semakin tertib ya. Karena pastinya yang tadi juga sempat disampaikan sama Pak Rizal bahwa ketika kita tidak tertib untuk melaporkan pajak, pada akhirnya itu akan berefek pada birokrasi dan administrasi ke depannya. Ya. Entah kita mau mengurus mungkin bisnis kita, perusahaan Ya, kita, betul. atau aset-aset kita, nantinya akan bermasalah dan ya pada akhirnya bisa berurusan dengan hukum juga. Betul, gitu ya. iya. Dan sekali lagi kita harapkan semoga pajak yang kita bayarkan juga bisa punya impact positif juga untuk kita juga ya. Betul, iya. Untuk Ya. negara, untuk kemaslahatan masyarakat Ya. juga. Dan pastinya terima kasih banyak Pak Rizal Terima kasih, sudah Pak. mampir-mampir Ya, ke terima Jawa kasih. TV, sudah ngobrol-ngobrol banyak hal yang semoga masyarakat juga bisa lebih teredukasi lah Ya. terkait pajak begitu ya. Terima kasih sekali lagi dan salam buat teman-teman di Terima KPP kasih. Pratama Sampai ketemu Madiun. lagi. Terima kasih banyak. Dan pastinya terima kasih banyak juga untuk pemirsa Japas TV yang sudah menyaksikan obrol-obrol untuk episode kali ini bersama dengan Kepala Kantor KPP Pratama Madiun, Bapak Rizaldi. Dan semoga kita bisa menjadi masyarakat yang selalu patuh membayar pajak dan bisa memberikan banyak impact positif ke masyarakat. Masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di obrol-obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawapas TV. Dan akhirnya saya Tora Intermida pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.